Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sobelo selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sosiologi Hukum, serta teman-teman mahasiswa sekalian. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kesehatan dan juga saya masih diberikan kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil dari proyek saya dalam untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Hukum. Perkenalkan, nama saya Reva Zafira, selaku mahasiswi hukum dari Prodi Ilmu Hukum dengan NPM 24131. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis terhadap sebuah jurnal ilmiah yang berjudul Gagasan Pengadilan Maritim dalam Tata Hukum Indonesia, Integrasi Pengadilan Perikanan dan Mahkamah Pelayaran sebagai Pembaruan Hukum. Jurnal ini ditulis oleh Reni Putri Anggraini, Ahmad Elvin Sutoni Ananda, dan Nova Fajar Haryanto, dan diterbitkan dalam jurnal Resvin Feeding, volume 12, nomor 3, tahun 2023. Analisis saya tidak berhenti pada pemahaman isi jurnal semata. Lebih dari itu, saya akan mengkaji secara kritis gagasan yang ditawarkan penulis dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum, khususnya teori yang dikembangkan oleh Philip Nonet dan Philip Sergic dalam karya monumental mereka Law and Society in Transition, Toward Responsive Law yang diterbitkan pada tahun 1978. Melalui pendekatan tersebut, saya akan berupaya menjelaskan bagaimana gagasan pembentukan pengadilan maritim yang diajukan dalam jurnal ini bukan sekedar usulan teknis ataupun yuridis semata, melainkan merupakan cerminan dari dinamika hubungan antara hukum dan masyarakat yang terus berubah, ataupun dalam sebuah hubungan yang menjadi jantung dari kajian sosiologi hukum itu sendiri. Untuk memudahkan pemahaman, presentasi ini saya susun ke dalam 12 bagian, mulai dari identitas jurnal, latar belakang masalah, metode penelitian, temuan-temuan utama jurnal, analisis penggunaan perspektif sosiologi hukum, hingga penilaian kritis dan kesimpulan akhir. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk saja pada pembahasan dari review jurnal hari ini. Sebelum memasuki substansi analisis, saya akan terlebih dahulu menyampaikan identitas lengkap dari jurnal yang menjadi objek kajian saya pada hari ini. Yaitu jurnal ini berjudul Gagasan Pengadilan Maritim dalam Tata Hukum Indonesia, Integrasi Pengadilan Perikanan dan Mahkamah Pelayaran sebagai Pembaruan Hukum, yang ditulis oleh 3 orang akademis dari Fakultas Hukum Universitas Jember, yaitu Reni Putri Anggraini, Ahmad Elvin Sutoni Ananda, dan Nova Fajar Haryanto. Jurnal ini diterbitkan dalam jurnal Resfeeding, sebuah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ini adalah salah satu jurnal hukum yang memiliki reputasi akademik yang baik di Indonesia, sehingga pemilihan jurnal ini sebagai objek analisis sangatlah relevan dalam konteks kajian sosiologi hukum. Jurnal ini diterbitkan pada volume 12 nomor 3 edisi Desember 2023 dan menempati halaman 459 hingga 481. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji urgensi pembentukan dari pengadilan maritim di Indonesia sebagai jawaban atas kelemahan sistem penegakan hukum kemaritiman yang ada saat ini, serta merumuskan desain kelembagaan pengadilan maritim yang ideal. Pemilihan jurnal ini sebagai objek analisis bukan tanpa alasan. Jurnal ini mengangkat persoalan yang sangat relevan dengan perkembangan zaman hukum di Indonesia, yang dimana kontemporer dan menyentuh aspek sosiologi yang mendalam, yaitu bagaimana hukum harus merespon kebutuhan nyata masyarakat maritim yang terus-menerus berkembang. Untuk memahami mengapa jurnal ini sangat penting, kita perlu memahami terlebih dahulu konteks permasalahan yang melatar belakanginya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 dan wilayah laut yang mencapai sekitaran 5,8 juta kilometer persegi. Posisi geografis ini menempatkan laut sebagai tulang punggung kehidupan bangsa, baik secara ekonomi, pertahanan, maupun sosial budaya. Jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Namun, potensi besar ini diiringi oleh ancaman yang tidak kalah besarnya. Para penulis jurnal ini mencatat 2 masalah utama yang terus menggerogoti keberlanjutan ekosistem laut di Indonesia. Masalah pertama adalah illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal.
Data menunjukkan angka yang memperhatikan. Pada tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap 167 kapal pelaut illegal fishing. Pada tahun 2022, 97 kapal berhasil diamankan. Dan pada awal tahun 2023 saja, sudah ada 17 kapal yang dilumpuhkan. Ini bukan sekedar angka, di balik setiap kapal yang tertangkap ada ribuan ton ikan yang dicuri dari laut Indonesia. Ada nelayan kecil yang ikut juga dirugikan, dan ada kedaulatan negara yang dilanggar. Masalah kedua adalah pencemaran laut akibat kecelakaan kapal. Para penulis mencatat sejumlah kasus besar, diantaranya kecelakaan kapal My Ever Judge di Teluk Balikpapan pada tahun 2018 yang menyebabkan tumpahan minyak masif serta berbagai insiden lainnya yang merusak ekosistem perairan di Indonesia. Kedua masalah ini menurut penulis sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Ia lahir dan terus berlangsung salah satunya karena kelemahan sistem penegakan hukum maritim yang ada di Indonesia. Hukum ada, aturan ada, lembaga ada, tetapi semuanya belum bekerja secara optimal. Inilah titik berangkat dari jurnal yang akan kita analisis pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan, pada temuan dalam jurnal ini, penting untuk memahami bagaimana jurnal ini dihasilkan, yaitu melalui metode apa yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang ada dalam tradisi ilmu hukum Indonesia yang dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan atau library research. Artinya, penelitian dilakukan melalui kajian terhadap bahan-bahan hukum, bukan penelitian lapangan saja. Para penelitian menggunakan 3 pendekatan penelitian secara bersamaan. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan atau state approach, yaitu menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pelayaran, dan regulasi terkait lainnya. Pendekatan kedua adalah pendekatan kasus atau case approach, yaitu menganalisis kasus-kasus konkret yang terjadi dalam penegakan hukum maritim untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Dan pendekatan yang ketiga adalah pendekatan konseptual atau conceptual approach, yaitu pembangunan dan merumuskan konsep pengadilan maritim yang ideal berdasarkan kajian teoritis yang mendalam. Kombinasi dari ketiga pendekatan ini menghasilkan sebuah penelitian yang komprehensif, tidak hanya mengkritisi kelemahan yang ada, tetapi juga menawarkan solusi yang konkret dan terperinci. Inilah yang menjadikan jurnal ini memiliki nilai akademik sekaligus nilai praktis yang tinggi. Kini kita masuk pada temuan-temuan utama dari jurnal. Temuan pertama berkaitan dengan kelemahan dari pengadilan perikanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Indonesia telah membentuk pengadilan perikanan sebagai pengadilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana perikanan, terutama illegal fishing. Secara normatif, ini merupakan langkah yang positif. Adanya pengadilan khusus menunjukkan keseriusan negara dalam menangani kejahatan perikanan. Namun, ada masalah mendasar dalam implementasinya. Pengadilan perikanan hanya tersebar di 10 dari total 352 pengadilan negeri yang ada di seluruh Indonesia. Bayangkan, hanya 10 dari 352 ini, itu berarti sebagian besar wilayah Indonesia yang notabene adalah wilayah kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang tidak memiliki pengadilan perikanan. Akibatnya apa? Akibatnya, perkara illegal fishing yang terjadi di daerah yang tidak memiliki pengadilan perikanan terpaksa diselesaikan di pengadilan negeri biasa. Dan ini menimbulkan apa yang penulis sebut sebagai dualisme hukum acara. Para penulis menyajikan data yang sangat ilustratif. Dalam periode 2016 hingga 2018, terdapat 1066 tindak pidana perikanan yang disidangkan di luar pengadilan perikanan. Pada tahun 2016 saja, dari total perkara yang ada, 61,32% diselesaikan di luar pengadilan perikanan dan tersebar di 91 pengadilan negeri yang berbeda-beda. Angka ini hampir sama saja pada tahun 2017 dengan 54,91%.
dan pada 2018-nya dengan 55,53%. Mengapa ini menjadi masalah? Karena pengadilan negeri menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dalam memeriksa perkara, sementara pengadilan perikanan menggunakan hukum acara khusus yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Ketidakseberagaman prosedur ini menciptakan ketidakpastian hukum. Perkara yang secara substansi sama bisa mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda hanya karena faktor geografi. Ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan. Temuan kedua jurnal ini berkaitan dengan kelemahan Mahkamah Pelayaran. Mahkamah Pelayaran adalah lembaga yang bertugas memeriksa kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian nahkoda maupun perwira kapal dalam setiap insiden kecelakaan. Keberadaan lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Secara teori, Mahkamah Pelayaran memiliki kewenangan yang cukup penting. Ia berwenang melakukan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan dapat merekomendasikan sanksi terhadap pihak yang terbukti bersalah. Sanksi tersebut bisa berupa peringatan, pencabutan sementara, atau bahkan pencabutan permanen sertifikat keahlian pelaut. Namun, ada satu masalah fundamental yang menjadikan kewenangan ini tidak efektif. Berdasarkan pasal 250 Undang-Undang Pelayaran, Mahkamah Pelayaran dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri. Artinya, lembaga ini berada di bawah kekuasaan eksekutif, yang dimana hasil pemeriksaan Mahkamah Pelayaran pun hanya berupa rekomendasi kepada Menteri. Keputusan akhir tetap dari sanksi ada di tangan Menteri. Kondisi ini menciptakan persoalan serius, karena berada di bawah eksekutif, Mahkamah Pelayaran rentan terhadap intervensi dari kekuasaan politik. Menteri dapat saja tidak menindaklanjuti atau bahkan mengabaikan rekomendasi sanksi yang diberikan tanpa ada mekanisme hukum yang dapat memaksanya. Para penulis dengan tepat menyebutkan kondisi ini sebagai lembaga yang lemah dan ompong. Ia memiliki kewenangan di atas kertas, tetapi kewenangan itu tidak dilengkapi dengan kekuatan eksteritorial yang nyata. Dalam perspektif prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan Mahkamah Pelayaran yang subordinat sebagai eksekutif ini jelas bermasalah. Ini adalah temuan kedua yang sangat kuat dari jurnal Anggreni dan teman-teman yang lainnya. Setelah memahami dari temuan jurnal, kini saya akan memaparkan kerangka teoritis yang saya gunakan untuk menganalisisnya, yaitu tipologi hukum dari menurut Philip Nonet dan Philip Selznick. Philip Nonet dan Philip Selznick adalah dua sosiologi hukum dari Amerika yang pada tahun 1978 menerbitkan karya berjudul Law and Society in Transition, Toward Responsive Law, di mana buku ini hadir sebagai responsif intelektual terhadap krisis legitimasi hukum yang melanda Amerika Serikat pada era 1960-an dan 1970-an. Ketika gerakan hak-hak sipil, demonstrasi anti-perang, dan ketidakpuasan publik terhadap hukum sedang berada di puncaknya. Dalam karya tersebut, Nonet dan Selznick mengajukan sebuah proporsi yang sangat mendasar, bahwa hukum tidak pernah berdiri sendiri. Hukum selalu berada dalam relasi yang dinamis dengan kekuasaan, kebutuhan masyarakat, dan perubahan sosial yang terus berlangsung. Berdasarkan pengamatan ini, mereka merumuskan 3 tipe ideal sistem hukum yang mencerminkan tingkat kematangan relasi tersebut. Tipe pertama, dalih hukum defensif yang menggambarkan kondisi di mana hukum sepenuhnya subordinat terhadap kekuasaan politik. Dalam tipe ini, hukum berfungsi sebagai instrumen pemaksa yang digunakan penguasa untuk mengendalikan rakyat. Tidak ada pemisahan antara hukum dan kekuasaan. Keduanya menyatu dalam satu genggaman. Rakyat bukan subjek hukum yang memiliki hak, melainkan objek yang diatur dan dikontrol. Tipe kedua adalah hukum otonom yang menggambarkan kondisi di mana hukum berhasil mengembangkan integrasinya sendiri dan memisahkan diri dari intervensi langsung kekuatan politik. Supremasi aturan atau rule of law menjadi prinsip utama. Ada standarisasi prosedur, ada independensi lembaga peradilan.
Namun, Nonet dan Seljuk mengidentifikasikan kelemahan inheren dari tipe ini. Hukum otonom cenderung kaku, terlalu formal, dan tidak mampu beradaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Ia menjadi apa yang mereka sebut sebagai penjara legalitas, terikat pada aturan sendiri sehingga kehilangan kemampuan untuk merespon realitas sosial. Tipe ketiga adalah tertinggi, yaitu hukum responsif, yang menggambarkan kondisi ideal di mana hukum tidak hanya memiliki integritas formal, tetapi juga secara aktif merespon kebutuhan nyata masyarakat. Hukum responsif berorientasi pada keadilan substantif, yang dimana bukan sekedar kepatuhan prosedural, ia melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukannya, memberikan ruang bagi interpretasi yang kreatif dan kontekstual, serta mengintegrasikan norma-norma hukum dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Ketiga tipologi ini bukan tahapan yang bersifat linear dan satu arah. Suatu sistem hukum bisa bergerak maju menuju responsif atau justru mundur kembali ke karakter respensif, tergantung pada kondisi politik, sosial, dan lembaga yang melingkupinya. Inilah yang menjadikan kerangka Nonet dan Seljuk sangatlah relevan dan dinamis sebagai alat analisis. Kini tiba saatnya kita menganalisis kondisi hukum kemaritiman Indonesia sebagaimana diidentifikasi dalam jurnal Anggreni dan kawan-kawan dengan menggunakan lensa tipologi Nonet dan Seljuk. Kesimpulan analisis saya adalah bahwa sistem hukum kemaritiman Indonesia saat ini berada dalam kondisi hukum otonom yang tidak sempurna atau belum matang. Mengapa disebut hukum otonom? Karena Indonesia telah memiliki kerangka hukum formal yang cukup komprehensif di bidang kemaritiman. Ada undang-undang perikanan, ada pengadilan perikanan sebagai pengadilan khusus, ada mahkamah pelayaran sebagai lembaga pemeriksaan kecelakaan kapal, dan standar prosedur yang ditetapkan. Semua ini adalah ciri-ciri hukum otonom, ada supremasi aturan, ada standarisasi lembaga, ada upaya untuk memisahkan hukum dari intervensi politik secara formal. Namun, mengapa disebut tidak sempurna? Karena di balik kemasan formal tersebut, sistem hukum kemaritiman Indonesia gagal dalam memenuhi prasyarat-prasyarat dasar hukum otonom yang sesungguhnya. Pertama, distribusi pengadilan perikanan yang hanya ada di 10 dari 352 pengadilan negeri yang menunjukkan bahwa standarisasi kelembagaan tidak diimbangi dengan pemerataan akses pengadilan atau dari akses keadilan itu sendiri. Ini bukan hukum otonom yang matang. Ini adalah hukum otonom yang setengah jadi. Kedua, posisi mahkamah pelayaran yang berada di bawah eksekutif menunjukkan bahwa independensi kelembagaan yang menjadi ciri khas hukum otonom belum terwujud secara nyata. Masih ada subordinasi terhadap kekuasaan politik dalam lembaga yang seharusnya bersifat yudisial. Ketiga, dualisme hukum secara antara KUHAP dan Undang-Undang Perikanan menciptakan ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan tujuan hukum dari otonom itu sendiri, yaitu kepastian dan keseragaman penerapan hukum. Dengan demikian, hukum kemaritiman Indonesia terjebak dalam kondisi paradoks. Ia berambisi menjadi hukum otonom, tetapi belum mampu memenuhi standarnya sendiri. Dan tentu saja, ia masih jauh dari karakter hukum responsif yang menjadi cita-cita Nonet dan Seljuk. Lalu, bagaimana kita memposisikan gagasan pengadilan maritim yang diajukan Anggreni dan kawan-kawan? Dalam kerangka tipologi Nonet dan Seljuk, menurut analisis saya, gagasan pengadilan maritim dapat dibaca sebagai langkah transformasi menuju hukum yang responsif. Ada 3 alasan mengapa saya berpendapat demikian. Alasan pertama adalah orientasi pada keadilan substantif. Pengadilan maritim tidak diusulkan sekedar untuk menyederhanakan struktur kelembagaan atau mengurangi tumpang tindih kewenangan. Meskipun itu penting, lebih dari itu, ia diusulkan karena adanya kebutuhan nyata masyarakat maritim Indonesia yang belum terpenuhi. Kebutuhan akan menegakkan hukum yang efektif, konsisten, dan berkeadilan dalam menangani kejahatan perikanan dan kecelakaan kapal. Ini adalah ciri khas hukum responsif. Ia lahir dari respon terhadap kebutuhan sosial, bukan dari agenda kelembagaan semata.
Alasan kedua adalah penguatan independensi sebagai prasyarat responsivitas. Salah satu gagasan kunci dari jurnal ini adalah menempatkan pengadilan maritim sepenuhnya dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, terpisah dari eksekutif, yang dimana dalam kerangka non-strategik, independensi kelembagaan adalah prasyarat agar lembaga hukum dapat menjalankan direction atau keleluasaan interpretasi hukum secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan kekuasaan. Alasan ketiga adalah integrasi sebagai respon terhadap kompleksitas sosial, yang dimana pengadilan maritim tidak hanya menangani satu jenis masalah, melainkan mengintegrasikan berbagai potensi, yang dimana dari pemeriksaan kecelakaan kapal, menangani illegal fishing, hingga pencemaran ekosistem perairan. Cakupan yang luas ini mencerminkan pemahaman bahwa masalah kemaritiman adalah masalah sosial yang kompleks dan saling terkait. Dan hukum yang responsif harus mampu merespon kompleksitas itu secara holistik. Meski demikian, saya juga perlu menyampaikan catatan kritis. Catatan dari gagasan yang ada dalam jurnal ini masih berada pada tataran reformasi kelembagaan secara formal. Untuk benar-benar menjadi hukum responsif dalam arti yang paling mendalam menurut Nonet dan Sajik, pengadilan maritim masih perlu dilengkapi dengan mekanisme partisipasi masyarakat nelayan dan pesisir dalam pembentukan standar dan norma hukumnya, serta pengakuan terhadap nilai-nilai hukum lokal yang hidup di komunitas maritim tradisional Indonesia. Konsep Law and Society in Translation yang menjadi judul buku Nonet dan Sajik memberikan dimensi analisis yang lebih kaya lagi dalam jurnal ini. Konteks tersebut menegaskan bahwa hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat dinamis, tidak statis, dan terus berada dalam proses transisi atau perubahan. Hukum bukan entitas yang berdiri sendiri dan lepas dari konteks sosialnya. Ia selalu berada dalam proses merespon perubahan masyarakat meskipun kadang responnya datang terlambat. Jika kita terapkan konsep ini pada jurnal Anggraini dan kawan-kawan, maka kita dapat melihat sebuah pola yang sangat jelas. Masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan. Aktivitas maritim semakin meningkat dan kompleks, kejahatan perikanan semakin canggih dan lintas batas, risiko pencemaran laut semakin besar seiring peningkatan lalu lintas. Semua ini adalah perubahan sosial yang nyata. Namun, hukum kemaritiman Indonesia belum mampu mengikuti laju perubahan tersebut dengan cepat. Keterbatasan pengadilan perikanan dan lemahnya mahkamah perairan adalah bukti bahwa sistem hukum yang ada tertinggal dari kebutuhan masyarakat yang terus berevolusi. Disinilah gagasan pengadilan maritim menjadi relevan sebagai manifesti dari semangat Law and Society in Translation. Ia merupakan upaya untuk menyesuaikan kembali hukum dengan realitas sosial masyarakat maritim Indonesia. Sebuah upaya transisi yang niscaya harus dilakukan agar hukum tidak kehilangan legitimasinya di mata masyarakat. Sebagai bagian dari penilaian kritis, izinkan saya memaparkan kelebihan dan kekurangan dari gagasan pengadilan maritim sebagaimana diajukan dalam jurnal ini. Kelebihan pertama adalah penciptaan kepastian hukum. Dengan terbentuknya pengadilan maritim yang memiliki kompetensi tunggal dan komprehensif di bidang kemaritiman, dualisme hukum acara yang selama ini menciptakan ketidakpastian akan dapat dieliminasi. Semua perkara maritim akan diselesaikan dengan standar prosedur yang sama dimanapun di seluruh Indonesia. Kelebihan yang kedua yaitu integrasi kelembagaan yang efisien. Penggabungan pengadilan perikanan dan mahkamah perairan ke dalam satu atau pengadilan maritim akan menciptakan efisiensi yang signifikan. Tidak ada lagi tempat tindih kewenangan, tidak ada lagi kebingungan mengenai forum mana yang berwenang menangani suatu perkara. Kelebihan ketiga adalah penguatan independensi peradilan. Dengan menempatkan pengadilan maritim sepenuhnya dalam kekuasaan kehakiman, ia akan bebas dari intervensi eksekutif yang selama ini melemahkan mahkamah pelayaran. Namun demikian, gagasan ini juga menghadapi sejumlah tantangan serius. Tantangan pertama adalah kebutuhan regulasi baru. Pembentukan pengadilan maritim memerlukan undang-undang khusus yang komprehensif. Ia adalah proses legislasi yang panjang, berliku, dan membutuhkan konsensus politik yang tidak mudah dicapai. Tantangan kedua adalah kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten.
Hakim dan tenaga peradilan di pengadilan maritim haruslah memiliki keahlian khusus di bidang hukum maritim. Sebuah bidang yang membutuhkan kombinasi keahlian hukum dan pengetahuan teknis tentang pelayaran dan perikanan. Pengembangan sumber daya manusia ini membutuhkan waktu dan investasi yang tidak sedikit. Tantangan ketiga adalah kebutuhan anggaran yang besar. Pembangunan dan pengoperasian lembaga peradilan baru yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia tentu membutuhkan dukungan anggaran negara yang sangat besar pula. Ini membutuhkan komitmen politik dan fiskal yang kuat dari pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR. Sampailah kita pada bagian penutup dari presentasi ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa poin kesimpulan utama dari analisis yang telah saya lakukan. Kesimpulan pertama, jurnal Anggreni, Ananda, dan Haryanto berhasil mengidentifikasi dua problem struktural yang fundamental dalam sistem hukum kemaritiman Indonesia, yaitu dualisme penyelesaian perkara illegal fishing antara pengadilan perikanan dan pengadilan negeri, serta lemahnya kedudukan dan independensi Mahkamah Pelayaran, yang dimana identifikasi ini dilakukan dengan cermat dan didukung oleh data empiris yang sangat kuat. Kesimpulan kedua, jika analisisnya menggunakan tipologi Nonet dan Shojic, kondisi hukum kemaritiman Indonesia saat ini berada dalam tahap hukum otonomi yang belumlah sempurna. Ada kerangka formal yang memadai, namun gagal memenuhi substansi dan prasyarat-prasyarat dari hukum otonom itu sendiri, sehingga jauh dari karakter hukum responsif yang ideal. Kesimpulan ketiga, gagasan pengadilan maritim yang diajukan oleh Anggreni dan kawan-kawan merupakan langkah yang tepat dan mendesak menuju reformasi hukum kemaritiman. Ia mencerminkan semangat hukum responsif karena lahir dari kebutuhan nyata masyarakat dan berorientasi pada pencapaian keadilan substantif, bukan sekedar kepatuhan dari prosedural. Kesimpulan keempat, namun agar pengadilan maritim benar-benar menjadi wujud hukum responsif yang sejati, ia perlu dilengkapi dengan dimensi partisipasi masyarakat dalam pembentukannya, aksesibilitas keadilan bagi nelayan tradisional dan masyarakat pesisir yang paling berdampak, serta pengakuan terhadap kearifan lokal dan hukum adat masyarakat maritim Indonesia. Dari analisis ini, kita dapat menarik sebuah pelajaran berharga dari sosiologi hukum. Hukum yang baik bukanlah hukum yang paling lengkap aturannya atau paling rumit prosedurnya. Namun, hukum yang paling baik adalah hukum yang mampu merespon, beradaptasi, dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat yang dilayaninya. Ini adalah esensi dari Law and Society in Translation, bahwa hukum dan masyarakat selalu berjalan beriringan dalam proses transisi yang tak pernah berhenti. Gagasan pengadilan maritim adalah satu langkah dalam perjalanan panjang transisi tersebut. Dan kita semua sebagai calon sarjana hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap langkah reformasi hukum yang kita dorong selalu berakar pada kebutuhan dan keadilan masyarakat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga analisis ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami relasi antara hukum dan masyarakat, terkhususnya dalam konteks pembaruan hukum kemaritiman Indonesia. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun substansi dari analisis ini. Dan saya membuka diri untuk menerima masukan serta pertanyaan dari Bapak dosen dan juga rekan-rekan sekalian. Sekian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.